Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian lagi nonton YouTube podcast Ayumi. Ketemu lagi barengan Aditya Rahman di podcast Ayumi Pondok Esa Arpus yang unik dalam memberikan informasi. Tepuk tangan dulu dong. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang literasi sejarah. Wah, jadi kita bakal mundur beberapa tahun ke belakang untuk bicara banyak hal yang sudah pernah terjadi. Dan yang saya datangkan hari ini, bintang tamu kita itu orang yang sangat kredibel untuk bicara ini. Capable, kredibel, apapun yang ada belnya itu nih orang ini terbaik pokoknya. Langsung ketawa dia. Jadi tepuk tangan untuk Muhammad Syarif, sejarawan publik yang sudah hadir bareng kita. Selamat siang di sini sekarang. Selamat siang Bang Adit. Selamat siang Bang Syarif ya. Bang Syarif, saya ini malas basa-basi. Oke. Tapi saya harus nanya dulu nih, kabarnya gimana? Sehat? Aduh, standarnya pertanyaan. Standar ya, iya. Standar, memang harus standar dulu nih. Memang kayak gitu, tuntutan. Karena pakai masker nanti orang nanya ini kenapa nih gitu. Nah ini duta masker katanya. Tadi sebelum acara dia ngomong, saya ini duta masker mas. Ini sampai di portofolio pakai masker. Bang Syarif, saya mau nanya langsung gini. Oke. S1 itu ekonomi. Ya. Ekonomi. Kok jadi sejarawan? Kuliah itu kan bukan cuma belajar akademik tapi juga mencari pengalaman. Bergaul dengan banyak orang, termasuk mencari ilmu di luar yang kita kuliah ya. Kalau sejarah ini sebenarnya agak kecelakaan gitu ya. Kecelakaan, accident ya. Berarti jadi, sejarawan by accident. Gimana? Jadi kerjanya beberapa tahun lalu tuh kerja di luar daerah sendiri, di luar Samarinda, bahkan di luar Kalimantan. Nah, ketika kita merantau, ada perasaan kangen kan dengan kampung halaman sendiri. Ngulik di tempat kerjaan itu ya nyari-nyari tahu tentang informasi daerah, sejarahnya gimana. Betul. Nah, pasti teman-teman di situ juga nanya Samarinda apa sih? Nah, ada apa kita sih? Kita jelasin apa Samarinda? Iya, padahal orang ekonomi ya tanya ini. Nah, tadi menarik tuh. Kuliah itu kan formal akademisnya. Yeah. Terus tiba-tiba pergaulan bla bla. Apa seberapa besar pergaulan mempengaruhi seorang Muhammad Syarif menjadi sejarawan? Ya, jadi pergaulan yang saya maksud itu pergaulan secara media sosial waktu sekitar 1 dekade yang lalu. Ada waktu itu marak di media sosial itu ada kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas tempo yang berbau nostalgia tempo dulu. Oh gitu. Nah, ada individu yang senang dengan mengulik barang-barang jadul. Barang-barang antik. Nah, kalau saya cenderung ke sejarahnya. Kebetulan kan di Kaltim ini atau Samarinda itu masih minim literasi sejarah, informasi sejarah juga minim. Kadang-kadang akhirnya ketemu hal-hal yang simpang siur. Contohnya? Versi B, versi buku ini kok beda-beda ini. Contohnya? Apa yang membuat akhirnya tertarik? Misalnya tentang sejarah berdirinya kota Samarinda. Itu kalau Anda ngulik di internet itu macam-macam tuh versinya. Ya. Perspektifnya banyak? Banyak perspektifnya. Sebanyak itukah apa memang cuma ada 1 atau 2 perspektif? Banyak. Banyak banget? Iya. Dan saya kan pada dasarnya skeptis. Iya. Nggak cepat percaya, nggak mudah percaya, sekedar narasi, saya perlu bukti. Nah, disitulah awal mulanya saya menelusuri sejarah kota Samarinda. Jadi pertama kali tertarik, wah ini harus ngulik sejarah nih. Itu Samarinda? Samarinda. Nggak bicara kerajaan, peperangan, enggak? Karena tempat kelahiran sendiri. Ya. Berdasarkan kangen kota. Iya, ada perasaan ikatan emosional primordial gitu dengan kota kelahiran sendiri. Ya kalau kita berdiam domisili kota sendiri nggak merasa penting tuh. Tapi ketika keluar baru ada perasaan. Mungkin karena banyak orang yang nanya akhirnya Samarinda itu di mana, Samarinda itu apa gitu ya. Bisa, sama juga itu terlebih ke kontroversi sejarahnya sebenarnya. Jadi karena komunitas sejarah itu ngumpul, berkenalan, akhirnya men-trigger bahwa wah kotaku ini ada cerita apa sih gitu. Sampai namanya Samarinda. Salah satu hal yang simpang siur itu kan nama Samarinda itu katanya dari kata sama rendah ya, sama rendah gitu-gitu. Iya. Banyak versinya juga tuh. Iya, jadi sama rendah itu karena apa? Ada rendahnya rakit. Rumah rakit di tepi Sungai Mahakam. Oh itu. Ada juga yang versi kedua tuh sama rendah itu penduduknya tuh secara stratifikasi atau lapisan atau kasta lah. Iya, bicara kasta. Orang rendahan. Nah, ada yang begitu. Mungkin karena Samarinda salah satu kota yang multicultural ya, multi suku, multi semuanya ya. Jadi akhirnya kita Samarinda gitu. Mungkin. Ada juga yang Samarinda itu karena permukaan daratan, sungai sama daratan itu sama-sama rendahnya.
Oh, berarti kalau darat- Bang Adit ke Samarinda kan ada tepian kan dari Tempekong atau Tempekong sampai benar. kantor gubernur sampai Karangasem. Itu kan sekarang agak tinggi kan, ada pelabuhan. Dulu itu kan ada foto klasik tahun 1900. Ini editor nyari nih. Fotonya tahun berapa? 1900. Editor 1900 Samarinda. Oke. Itu kayak tak pantai, sungai sama tepian itu kayak pantai. Jadi lurus gitu. Lurus sama rendahnya, bukan sama tinggi sama rendahnya. Sama rendahnya. Jadi kalau Makanya air ada pasang, perspektif itu. dia tenggelam tuh. Calap kalau orang Samarinda nyebutnya calap, Calap. itu tergenang. Nah. Jadi Oh, gitu. ada wartawan tahun 70-an itu menulis berita atau menulis artikel di tahun 70-an itu sudah 2 meter diuruk di tepian makam tuh untuk keperluan pembangunan jalan diuruk. Oke. Makanya nggak tergenang lagi kalau air pasang. Nggak sama rendah lagi. Nggak sama rendah lagi. Nah kalau sekarang 50 tahun setelah tahun 70 ya mungkin sudah 4 meter tingginya. Ya udah Kalau nggak diuruk udah itu. jauh lebih tinggi ya. Nah, makanya itu tadi asal usul sama rendah. Dan itu yang men-trigger seorang Muhammad Syarif pengen mempelajari sejarah. Luar biasa. Emang latar belakangnya apa? Apakah Muhammad Syarif yang masih kecil dulu itu apakah memang orang tua yang suka sejarah atau pas sekolah memang waktu sekolah suka pelajaran apa sih? Sekolah suka pelajaran apa ya? IPS saya paling suka. Emang deket banget sama sejarah IPS ya? Iya. Terus memang di tradisi keluarga kami itu Hah? banyak menyediakan bahan bacaan kayak ada majalah. Oh, Saya dari SD oke. baca majalah Tempo. Wow, ya. Jadi- Di saat orang lain baca Shinchan, Anda baca Tempo. Manusia macam apa Anda ini? Kelajuan. Tempo bacaannya. Majalah Tempo. Masih ingat nggak bacaannya apa judulnya? Saya masih ingat majalah Tempo itu Edi Tansil, itu kasus Edi Tansil. Edi Tansil gila tuh. Tahun berapa Edi Tansil tuh? 98, 97. Nominalnya kalau nggak salah 1,3 T waktu itu. Heboh kan 1,3 triliun. Iya. Itu. Dan akhirnya hilang kan? Itu kalau nggak salah kasusnya tahun Tahun 93. 93, 94. Iya, Baca itu. baca itu. SD. Waktu SD masih itu. SD baca Tempo. Hmm. Gila. Lanjut ke SMA ke Hah? majalah kenal dengan perpustakaan daerah di Juanda itu kan Oke. ada bundel-bundel majalah Tempo Ah, itu ah. Lebih tertarik. lebih Berarti emang literasi dasarnya berita. berita. Terus di majalah Tempo kan ada macam-macam, bukan Ah. cuma berita Ya, tentang benar-benar. Ada rubrik bahasa juga. Saya juga Rubriknya senang tuh masing-masing. rubrik bahasa. Atau buku-buku khusus tentang bahasa, misalnya JS Badudu kalau pernah tahu. JS Buku- Badudu. Buku tentang mengulik kata-kata yang salah. I see. Iya. Yang dikoreksi di korektor-korektornya Iya, itu gitu. saya senang tuh. Itu tentang Jadi majalah Tempo ketika SD. Iya. Triggernya itu dari keluarga. Ya, Berarti bapak karena ada bahan bacaan itu. karena berarti ayah atau ibu suka Keluarga kakek sih yang menyediakan itu. oh memang baca-baca. Apalagi maksudnya waktu kecil itu tingkat literasinya kan udah ada nih minat literasinya dari baca Iya. Tempo baca apa. Apalagi bacaan waktu masih kecil dulu. Sama apa komik atau cerita Komik apa? tentang detektif Kopingho. ya gitu. Hoping Ho baca. Kopingho enggak sih? Enggak ya? Apa Lupa, bacanya dulu? lupus. Lupus. Lupus si cowok permen karet ya. Sama yang paling penting juga itu kakek itu apa ya, bisa baca tulis aksara Arab Melayu. Nah, kakek itu ngajarin saya tuh Oke. dari kecil tuh. Dan itu berguna ketika saya sudah punya kompetensi untuk menulis sejarah, itu berguna ketika untuk meneliti naskah yang beraksara Arab Melayu. Ini kan digunakan ya Arab Melayu. ya kan perjanjian antara Raja Kutai dengan Belanda itu kan pakai aksara Arab Melayu. Editor, carikan Arab Melayu. Banyak. Arab Melayu, aku aja baru denger loh. Sumber sejarah Kutai kan naskah Arab Melayu juga, salah Kutai namanya. Wah ini seru nih, nanti kita bahas tuh ya masalah ini. Oke. Karena Bang Muhammad Syarif ini nulis buku juga namanya Histori Kutai Peradaban Nusantara di Kalimantan Timur zaman Mula Warman hingga era Republik. Ya. Nanti kita bahas tuh sebentar. Cuma aku masih tertarik dengan cerita tentang masa muda seorang Bang Syarif nih. Masih muda nih. Masih muda. Berarti dari masa muda sampai masih muda ya. SD baca Tempo bla bla bla. Kalau kita bicara frekuensi pergaulan sosial, Ya. Bang Syarif itu orang yang seperti apa? Saya bergaul dengan lintas generasi, lintas Oke. profesi, lintas agama, lintas ras, lintas ideologi bahkan. SMP OSIS? Kebetulan enggak. Enggak ya. Enggak tertarik. Itu ketika kuliah itu yang lintas bergaulan yang lebih luas. Kalau ketika SMP kuliah. dulu? Kalau SMP lebih ke anak nakal kayaknya. Waduh. Ikut-ikut terpengaruh sama teman-teman yang kadang ada yang di luar jam pelajaran ke mana gitu. Cabut gitu Iya, ya, keluar gitu. Sering bolos. Main bola gitu. Sering bolos.
Kadang sih. Rental PS? Lebih ke rumah teman sih yang punya PS? ya. Jadi bolosnya gara-gara PS? Sama berarti. Tidak ada anak sekolah yang bolos alasannya selain PS. Nggak ada. Tapi waktu SMP berarti memang tetap karena gini, yang kita tahu bahwa orang-orang sejarawan itu kan tingkat literasi tinggi, biasanya kutu buku, biasanya pendiam, biasanya Orang tua banget. iya, biasanya tidak bergaul dengan banyak hal. Tapi ternyata Bang Sarip masih ini masih bergaul dengan banyak aspek. SMA Samarinda. Samarinda. Semuanya Samarinda. Semuanya Samarinda. SMA tetap menjadi Sarip yang SMP atau mulai ada sedikit ketertarikan akan hal lain selain sejarah? SMA kelas 3-nya IPS itu sudah tertarik dengan sejarah. Udah. Iya. Apa yang bikin tertarik? Cerita tentang apa? Peperangankah, kerajaan, negara, atau histori gimana? Semuanya tertarik, dan negara juga tertarik. Jadi sering ngulik itu juga? Iya. Apa yang pertama pernah diulik? Ingat gak? Diulik dalam pengertian Yang misalnya di sekolahan nih. tertariknya yang kontroversi, misalnya terutama tentang G30S. Wah, itu Itu kan baru terbuka kita Benar. wawasan yang selama ini tiap tahun 30 September sudah nonton, ternyata muncul ya, ada perspektif baru. Ya, di situ tertarik. Akhirnya coba untuk ngulik itu. Iya. Berarti awal ketertarikan atas sejarah itu justru sebuah sejarah kontroversi ya. Betul. Sampai akhirnya mendalami banyak hal yang lain. Ya, karya-karya saya ini berawal dari kontroversi di tingkat daerah ini. Berarti kalau di musik itu genrenya Bang Sarip ini underground. Suka yang agak-agak ya, yang chord-chordnya tuh pakai Kalau mainstream yang nggak terekspos ke publik. Kalau yang cuma mengulang apa yang sudah ada. Oh iya, Ya, paham. saya kan hadir karena membongkar manipulasi, membongkar rekayasa. Tuh, dengerin tuh, gawat nih. Ini bukunya harus kalian baca sih. Terus proses dalam membidangi menjadi seorang sejarawan, prosesnya gimana? Akhirnya kayaknya aku harus jadi sejarawan dari S1 ekonomi. Justru nggak kepikiran jadi sejarawan itu. Itu istilah yang berat itu. Berat Beban banget ya? itu sejarawan. Emang sejarawan Siapa tuh- yang bisa ngasih label sejarawan Emang itu? sejarawan tuh gimana sih? Saya aja kan menolak kalau ada yang melabel atau memanggil sejarawan apa-apaan ini. Nanti dikritik sama akademisi atau Karena gini, anggap kita atau saya atau penonton yang ada, kita nggak ngerti nih sebenarnya bersejarawan itu seperti apa sih standarnya. jadi gini, awalnya kan saya menulis di medsos, artikel-artikel ringkas. Kemudian agak banyak dikumpulin jadi buku. Oke. Tahun 2015 pertama kali bikin buku itu. Judulnya Sambar dan Baris. Sekarang saya nggak akui lagi tuh karena nggak bagus bukunya. Jadi kalau jelek nggak diakuin ya. Ada 3 buku saya awal tuh saya nggak akui lagi tuh. Apalah ini. Maka kalau di CV itu kan sebenarnya lebih dari itu. Nggak saya cantumin tuh. Karena nggak diakuin. Nggak diakuin, jelek. Makanya dia ngomong 2015, saya cari mana buku 2015 nggak ada. Sambar dan Baris awalnya dulu tuh. Sama Dabari. Jadi Jadi nah kebetulan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu punya program membina para penulis lokal yang nggak berbasic akademik sejarah. Oke. Ada kesempatan itu, angkatan pertama saya ikut. Diseleksi, saya lolos. Pembinaannya itu dalam bentuk BIMTEK, bimbingan teknis. Penulis sejarah selama 1 bulan. Di Kaltim. Waktu itu zaman Covid jadi online daring. Oh, online daring. 2020 berarti. 2020. Jadi saya merasakan sebulan itu kayak kuliah akademik sejarah 4 tahun dikompres jadi 1 Convert bulan. gitu jadi 1 bulan ya? Iya. Efektif? Karena yang pengajarnya kan dari dosen-dosen UI, ada UGM gitu kuliah. Unhas ada juga, dari USU ada juga, dari lintas universitas lah, dan expert semua ini yang ngajar. Dan syaratnya ikut itu kan sudah punya karya, minimal 2 buku. Dan saya itu udah punya? Sudah punya. Jadi kita diajarin metode ilmu sejarah, metodologinya gimana, dan challenge-nya itu dalam waktu 1 bulan setelah di akhir itu ada tugas karya akhir semacam skripsi gitu. Kita disuruh bikin paper tentang sejarah lokal. Saat itu ambil sama presentasi dengan masing-masing dosen pembimbingnya itu kan. Yang paling dianggap agak mengerikan itu cuma dikasih waktu 2 hari tuh jadi papernya. Itu kalau nggak punya basic menulis kan nggak bisa 2 hari. Jadi
Jadi udah Dua kali 24 jam. udah belajarnya di convert, tugasnya pun di convert gitu Ya, ya. 2 hari ada peserta yang demam, ada yang nggak lulus itu. Nah, Tapi kan kami ini kenapa bisa realistis 2 hari? Kami sudah punya banyak sumber. Oke. Referensi sudah kami Iya, iya, kumpulkan iya. dari awal. makanya Makanya bisa seakan-akan ditulis gitu. Jadi bisa secepat itu membuat naskah artikel tentang sejarah dengan minimal waktu 30 lembar dengan spasi yang rapat, bukan spasi 2. Spasi rapat. Iya, spasi rapat dengan margin yang cuma 2 cm 2 cm. Astaga. Dengan footnote, dengan lengkap lah semuanya. 2 hari. Iya. Lulus di situ, bentar dulu. Enggak apa-apa, lanjut. Lulus di lanjut. situ nanti di akhir di akhir 2020 ada lagi program namanya sertifikasi kompetensi Oke. penulis sejarah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tadi yang BIMTEK tadi tengah tahun itu 60 orang. Diseleksi jadi 15 orang. Saya terpilih lagi tuh. Dipilih lagi. Terpilih lagi. Akhirnya? Dari Kaltim saya sendirian itu. Jadi 15 orang tuh di Oh, provinsi. Satu provinsi itu di 15 tuh ada provinsi yang nggak dapat Iya, dong. nasional berarti ya? Iya. Ha. 15 orang tuh itu langsung apply tuh ke Jakarta diuji. Akhirnya ke Jakarta. Ke Jakarta di asesmen. Waktu itu saya kenanya oleh penguji saya itu dosen UI namanya Ibu Tri Wahyuning M Irsam, sejarawan UI, diuji kan tentang pengetahuan tentang metodologi, kemudian langsung praktek juga di situ. Wow. Langsung praktek menulis proposal sejarah. Proposal sejarah. Iya, di tempat, nggak boleh pakai alat bantu apapun. Bahkan ada yang pakai pulpen supaya nggak bisa kopas. Di tempat itu. Jadi emang segitu effortnya untuk menjalani proses menjadi yang disebut sejarawan ya. Tapi gini gak sih? BIMTEK dan semua proses kesempatan yang diambil oleh Bang Syarif itu menjadikan Bang Syarif paham bahwa oh ternyata sejarawan itu nggak segampang itu disebut sejarawan. Makanya sebelum ada BIMTEK saya kan selalu menolak kalau ada yang nyebut sejarawan. Saya nggak mau disebut sejarawan karena beban dan itu dianggap pengakuan sepihak, nanti kan bermasalah nih. Apa bebannya paling besar? Bebannya kan saya dianggap kayak maha tahu tentang sejarah begitu. Lagi pula kan sejarah harus menempuh pendidikan akademik ilmu sejarah, ada prodi ilmu sejarah. Saya kan enggak, ekonomi tadi. Iya. Jadi lebih ketika misalnya ada interview jurnalis, ini mau ditulis apa? Ya tulis aja misalnya pegiat literasi sejarah atau peminat literasi sejarah. Lebih aman gitu, peminat. Sejarah antusiam. Nah, semacam itu. Dari banyaknya sejarawan yang ada di Indonesia, apakah seluruhnya memang diakui itu sejarawan atau sebenarnya ada pengakuan-pengakuan sepihak? Ini menurut perspektif Bang Syarif dulu. Tanpa kita harus sebut nama lah ya. Pengakuan sepihak. Biasanya itu yang melabeli sejarawan itu dari publik. Publiknya. Ya, dari publik atau media. Karena mungkin ngelihat dia, wah dia ngerti beberapa hal nih. Ya. Jadilah sejarawan. Betul. Karena nggak setiap akademi sejarah itu sama dengan sejarawan. Nggak mesti kalau dia ke pekerjaan cuma mengajar, ya itu akademisi sejarah. Ada berapa sih poin pentingnya ketika orang itu benar-benar firm menjadi seorang sejarawan? Kalau definisinya Profesor Kunto Wijoyo, sejarawan itu sama dengan penulis sejarah. Jadi dia harus punya karya sejarah. Dan sejarahnya tentu yang sudah teruji, sudah memiliki nilai kompetensi yang bagus lah. Kan ada juga akademis atau dosen sejarah kan dia nggak punya karya atau karyanya hanya sebatas tugas kesarjanaan misalnya cuma skripsi, tesis. Bicara akademi aja, akademis gitu. Iya, nggak karyanya bukan untuk konsumsi publik kan. Kebalikannya yang saya nggak kuliah sejarah tapi punya karya sejarah. Oke. Dan karya sejarah saya, apalagi setelah mengikuti BIMTEK, saya menggunakan metodologi di situ. Jadi dari hipotesa, dicari datanya ada fakta menjadi fakta gitu-gitu, itu baru bisa dibilang sebuah sejarah itu valid gitu ya. Betul. Dan itu prosesnya luar biasa. Panjang prosesnya. Apa yang paling susah? Yang paling susah itu sebenarnya mengumpulkan bukti, mengumpulkan referensi itu yang paling susah. Kalau sekedar mengulik-ngulik nyari-nyari buku-buku jadul atau pustaka lama, bisa di online kan ada penjual-penjual buku-buku bekas begitu. Tapi kadang ada hal-hal pustaka tertentu yang susah. Sampai akhirnya saya ketemu misalnya daftar pustaka ini ada buku terbitan tahun 1860-an. Katanya di sini ada informasi penting misalnya tentang hubungan politik tertentu begitu. Akhirnya melacak posisinya di Perpustakaan Nasional ya. Wah, itu benar-benar tracking ya. Tracking sampai ke Perpustakaan Nasional.
apa perspektif dari Bang Sarip ketika kita bicara sejarah berdasarkan opini? Banyak gak sih? Sejarah kok berdasarkan opini? Bukan sejarah itu. Pernah nemuin itu nggak? Sejarah berdasarkan fakta. Pernah nemuin itu nggak? Orang yang berani mengungkapkan sebuah sejarah tapi bentuknya hanya hipotesa atau opini gitu. Itu lebih tepatnya kayak interpretasi sih. Interpretasi atau penafsiran, tapi tentu berbasis sumber juga. Interpretasi dibolehkan dalam sejarah. Oke, boleh dibolehkan. Dibolehkan, bahkan memang metodenya interpretasi. Misalnya gimana ya? Tapi apakah interpretasi saja itu cukup untuk melahirkan sebuah karya sejarah? Interpretasi itu bagian dari proses metode sejarah. Tapi basicnya, dasarnya harus kuat. Oke. Berarti interpretasi itu kan bukan opini tadi ya. Bukan opini. Karena kita kan sering nih mendengar orang ngobrol atau bicara, bahkan di televisi saat ini, di sosial media juga. Banyak orang yang bicara sejarah itu basicnya hipotesa atau opini aja gitu. Kalau menurut saya, coba kita logika. Kan itu banyak tuh. Banyak gak sih nemuin itu? Tergantung konteksnya sih. Tergantung konteks itu. Logis nggak ini begini. Kan banyak yang ngobrol kayak gitu. Itu biasanya sejarah tentang kontroversi. Iya, itu yang paling banyak. Itu kayak misalnya. Nah, perspektif seorang Muhammad Sarip melihat obrolan tentang sejarah yang berdasarkan opini atau berdasarkan hipotesa dan itu dipublish. Apa pendapatnya Bang Sarip? Sejarah itu memang nggak pernah mencapai kata final. Nggak ada finalisasi dalam penulis sejarah. Dia akan terus berkembang seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan penemuan bukti baru, penemuan referensi baru. Jadi memang nggak ada pernah final. Tapi sejarah nggak boleh berbasis opini yang logika gitu. Logika yang kacau tuh nggak boleh. Nggak boleh. Harus semuanya ada data faktanya, baru ini bisa divalidkan menjadi sebuah sejarah. Sejarah kontroversi. Aku pengen bahas itu karena tadi menarik ketika bilang sejarah kontroversi. Apakah sejarah kontroversi itu mudah untuk didapatkan sebuah faktanya? Karena kita tahu ada satu kalimat yang sejarah ditulis oleh pemenang. Ya. Kan akan banyak hal tuh, pembelokan sejarah, bla 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 bla. Sebenarnya basic dari sebuah sejarah itu menjadi kontroversi itu yang Bang Sarip alami selama ini, apa sih yang membuat kontroversi? Jadi sejarah itu digunakan oleh pihak tertentu untuk salah satu tujuan itu legitimasi kekuasaan. Oke. Legitimasi hegemoni dia. Misalnya kalau di luar negeri itu misalnya legitimasi kelompok yang menggenosida kelompok lain. Oke. Dia akan memunculkan sejarah-sejarah bahwa bangsanya itu yang paling tinggi, yang paling berhak menguasai bumi. Itu. Jadi legitimate itu yang membuat akhirnya sebuah sejarah itu berkontroversi. Betul. Berarti peran dari pendapat opini yang saya bilang tadi itu berperan besar di sebuah sejarah kontroversi. Itu bukan ke opini lagi, itu lebih ke manipulasi atau rekayasa sejarah. Jadi sejarah ini bisa dimanipulasi, bisa direkayasa, bisa ngadi-ngadi. Ngadi-ngadi, bener tuh kalimat paling gampang tuh, ngadi-ngadi. Tapi Bang Sari selama menjalani profesi ini atau mendalami pendidikan ini atau keilmuan tentang sejarah, banyak gak menemukan fakta-fakta manipulatif dalam sejarah? Banyak. Karya saya ini hadirnya justru berbasis kontroversi, manipulasi, rekayasa, kebohongan. Oke, kebohongan. Hal-hal yang sensitif sebenarnya di daerah ini. Sangat sensitif ya? Sensitif. Makanya itu penasaran banget dibongkar, tapi nanti saya baca dulu aja deh. Ini disensor loh. Banyak sensor. Pernah ada podcast di Samarinda. Nggak jadi tayang? Media terkenal. Akhirnya nggak jadi tayang. Saya bilang sensor aja, nanti akhirnya nggak jadi tayang. Bingung yang mau disensor. Karena yang disensor 80%. Yang nggak disensor cuma selamat pagi, apa kabar tuh nggak disensor. Dia sih nanya-nanya kontroversi. Sekalinya oleh Pemretnya nggak berani. Walaupun ternyata itu hal yang saya omongin juga di forum publik nggak masalah. Saya kan nggak mau ngomongin sara. Benar. Tujuannya hanya untuk mengungkap kebenaran. Dia nggak ada pretensi untuk menyinggung sara, nggak sama Karena sekali. Karena seseorang yang berani melahirkan karya berarti berani bertanggung jawab atas karya yang dia lahirkan ya. Apalagi kita sadar ada undang-undang. Kita bisa berdiskusi kalau memang tidak setuju. Ini karya kajian ilmiah, kita nggak menyinggung soal sara dan sebagainya. Nah, kalau ngomong itu kan berarti kita bicara tentang pemahaman literasi masyarakat yang akhirnya sensitif dalam beberapa hal yang tidak perlu, bla 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 bla. Akhirnya Bang Sarip ngerasa nggak bahwa penting sekali orang itu mengerti literasi sejarah? Seberapa penting itu?
penting banget. Kalau enggak kita bisa ditipu orang nih. Misalnya di Kaltim atau di Kabupaten Kutai Kartanegara, kalau nggak ngerti sejarah, nanti ada kelompok tertentu menawarin kita, maukah dapat gelar bangsawan nih, bangsawan kerajaan ini. Padahal ada metodenya. Ini ntar dulu. Ini komunitas tertentu mengenai gelar. Hati-hati nih. Gimana? Bangsawan. Karena nggak ngerti sejarah, diiyain aja bayar sekian rupiah gitu. Padahal itu komunitas kan bukan dari nggak punya validasi dia sebagai mengaku sebagai pewaris kerajaan gitu. Nah itu contoh. Jadi sangat penting untuk mengerti literasi. Apalagi atau yang tingkat nasional misalnya, ini ada pembagian harta karun Soekarno katanya. Bayar per muridnya 20.000. Itu rame banget. Nah itu kan nggak ngerti sejarah. Itu saya ingat di tahun berapa ya? Saya pernah dengar tetangga saya itu sampai ketipu. 2002 rasanya. Nah itu nggak tahu sejarah kan 2001. Udah ketipu. Ini ada harta Soekarno, cincin. Tongkat, bayar manunya apa per administrasi gitu. Administrasi mahal. Ada juga kasus baru tahun 2021 saya diundang Balai Taman Nasional Kutai di Kutai Timur. Sengaja dihadirkan untuk memberikan penjelasan tentang sebenarnya TNK ini betul nggak punya ada kelompok tertentu yang mengaku ini warisan raja mereka. Jadi dikaping-kaping dijual ke petani sekian juta. Oh itu baru kasusnya? Baru 2021, boleh dicek di di googling itu aja. Makanya mengetahui. Saya jelaskan bahwa nggak ada ini bukan milik kelompok tertentu itu. Ini dikelola sejak zaman pemerintah kolonial Belanda, Kesultanan Kutai mempercayakan kepada pemerintah Belanda untuk menjadikan memang taman untuk dikonservasi dan sebagainya begitu. Dan itu source-nya ada semua. Bukan milik pribadi atau kelompok tertentu tadi yang bisa seenaknya menjual-jual. Nah kan nggak tahu sejarah kan membeli aja tuh. Dengan harga murah. Dan semua yang Bang Sarip jelaskan itu ada source-nya ya? Tentu ada source-nya. Nggak mungkin ini sembarangan ngomongnya. Yeah. Jadi ketika tadi Bang Sarip jelaskan bahwa pentingnya sebuah literasi sejarah dari masyarakat agar kita tidak terbodohi. Sejauh apa peran dari pemerintah dan juga stakeholder dalam meningkatkan literasi sejarah menurut perspektif Bang Sarip? Pemerintah pusat. Kita bicara pemerintah secara holistik lah. Kalau dari pemerintah pusat ini ada hal yang agak kontroversi juga nih. Sekitar 3 atau 4 tahun lalu tuh sempat ada wacana ada perubahan kurikulum kan. Yang mau dihapus tuh pendidikan sejarah di sekolah. Kenapa ya? Karena yang nggak penting mungkin. Karena orientasinya harus gimana supaya anak didik ini supaya bisa cepat memperoleh pekerjaan. Emang sejarah mau kerja apa? Mau tahu sejarah mau ngapain? Tapi emang sejarawan nggak bisa kerja? Lah saya ini kan pekerjaan, ini profesi utama saya bukan sejarawan. Profesi utamanya adalah? Karya swasta. Saya bekerja di sebuah perusahaan di Samarinda. Perusahaan penerbitan saya kerjanya. Ya nggak jauh dari. Jadi sejarah ini hobi aja sebenarnya. Ngulik-ngulik. Jadi label sejarawan ini kan pemberian publik. Dan akhirnya saya nanti ngulangnya tadi pemberian media awalnya sejarawan, tapi akhirnya dapat legitimasi dari dosen UI. Ada dosen UI namanya Pak Kresno Bramantyo, dia bilang kamu pakai aja label sejarawan publik. Jadi sejarawan publik artinya sejarah yang berasal dari masyarakat. Oh, I see. Makanya kadang-kadang ada label saya sejarawan publik, itu maksudnya sejarawan yang berasal dari masyarakat. Karena ada juga kategori sejarawan akademik. Oke, berarti Bang Muhammad Syarif ini adalah sejarawan publik. Iya. Oke. Dan itu dapat legitimasi dari dosen UI. Profesi. Salah seorang mentor saya ketika BIMTEK. Berarti profesi hariannya sebagai karyawan swasta. Iya. Berarti tidak mungkin seorang Bang Sarip ini tidak sering ngobrol dengan banyak orang untuk mengulik sejarah bla 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 bla. Tentu banyak. Komunitasnya apa aja? Komunitas dulu awalnya komunitas Samarinda Bahari, kemudian dibikinkan notar jadi lembaga studi sejarah lokal komunitas Samarinda Bahari. Lebih fokus ke kajian-kajian sejarah sih. Oke. Termasuk juga untuk memudahkan dalam formalitas kalau ada keperluan riset atau keperluan ada undangan atau gimana gitu. Kadang-kadang memerlukan payung hukum gitu kan. Kalau saya lihat di portofolio ini narasumber sejarah Kutai dan IKN dalam FGD Tim Komunikasi Presiden RI Sekretariat Negara Jakarta tahun 2003. Bahas apa waktu itu? Sejarah Kutai dan IKN. Lengkapnya tuh relevansi sejarah Kerajaan Kutai dan ibu kota Nusantara begitu. Jadi mengaitkan kenapa ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur dan apa
cerita sejarah di sebelum adanya IKN begitu. Apa materi di dalamnya Bang Sarim? Yang akhirnya relevansi antara ibu kota dengan kerajaan Kutai. Narasi sejarah yang paling utama itu sebenarnya tonggak awal peradaban Nusantara, tonggak awal peradaban sejarah nasional Indonesia itu dimulai dari Tanah Kutai, dari Kalimantan Timur. Jadi kalau ibu kota Indonesia dipindahkan ke yang sekarang itu sungguh relevan begitu. Karena awal peradaban Indonesia pun dimulai dari Tanah Kutai. Ini tolong dibedakan peradaban sama kebudayaan. Apa bedanya? Jadi kalau peradaban ini dia kebudayaan yang lebih tinggi. Peradaban. Ya, peradaban adalah kebudayaan yang lebih tinggi ketimbang sekedar kehidupan manusia belaka gitu. Karena kan di Jawa atau di tempat-tempat lain juga ada sebelum adanya ditemukan prasasti Yupa itu juga ada kehidupan. Nah ini kenapa disebut peradaban pertama? Karena tulisan atau aksara pertama itu adanya di Kutai, di Muara Kaman tepatnya. Iya. Ya. 7 batu bertulis aksara Falawa berbahasa Sanskerta itu ditemukan di Kutai. Jadi itu buatan sekitar abad ke-5 Masehi. Saya tertarik bahas itu bentar nih. Muara Kaman. Berarti Muara Kaman itu awal peradaban. Awal peradaban karena disebut salah satu kriterianya peradaban itu kemampuan untuk menulis. Itu penting tuh kemampuan menulis. Kemampuan literasi. Iya, kemampuan literasi. Sementara yang lain masih pakai uhahuhu. Belum bisa menulis itu belum tinggi peradabannya. Enggak juga gitu ya komunikasi orang dulu. Enggak lah ya. Di Sangkuliran kalau pernah dengar atau pernah lihat atau pernah baca cap tangan. Itu belum tulisan tuh. Cap tangan di gua-gua. Menggunakan getah atau cairan dari tumbuhan cap tangan di dinding gua Sangkuliran. Itu belum tulisan. Jadi belum tonggak peradaban tuh. Itu ngobrolnya gimana? Maksudnya informasi apa yang didapat dari sebuah cap tangan ya? Ada tafsirannya itu untuk kenang-kenangan bahwa ini cap tangan orang yang penting. Pernah gitu. di sini. Ya, meninggalkan jejak. Oke, awal peradaban ada di Muara Kaman. Nah, saya mau nanya lagi Muara Kaman nih, karena ini terkait dengan area Kabupaten Kota Kartanegara. Banyak yang bicara waktu itu bahwa Muara Kaman itu harusnya menjadi sentral Hindu. Kayak jadi kiblatnya Hindu harusnya. Benar gak sih? Pada awalnya iya. Karena selain prasasti Yupa itu kan ditulisnya oleh Brahmana. Brahmana ini pemuka agama Hindu. Dan ini masih Hindu yang ori dari India. Beda nih dengan Hindu Jawa atau Hindu Bali. Oh, beda. Makanya aksaranya aksara dari India juga. Falawa, bahasa Sanskerta kan dari India juga. Cuman karena perkembangan sejarah, ini kerajaan ini eksisnya nggak sampai ke masa kini kan, di abad ke-17 itu sudah runtuh. Karena ada dinamika politik. Jadi muncul kerajaan baru di abad ke-13 yang sekarang ibu kotanya Tenggarong. Tapi secara faktual bahwa bukti peradaban awal dari Kutai Kartanegara itu ada di Muara Kaman, bahwa itu fakta. Iya, peradaban pertama di Muara Kaman. Itu peradaban Indonesia bahkan ya. Maksudnya itu yang tadi coba saya breakdown. Peradaban Kutai kah atau kita bicara peradaban Nusantara? Peradaban Nusantara pertama kali seluas itu. Karena di tempat-tempat lain masih belum mengenal tulisan, itu intinya tadi. Oke. Berarti memang relevansi antara IKN sama Kutai Kartanegara ini Pak Jokowi bukan sembarang milih. Kita IKN-nya di situ aja dah. Tentu enggak lah. Dan itu yang dibahas di obrolan itu. Sekretariat Negara. Itu yang dibahas. Komunikasi Presiden. Itu yang dibahas emang. Jadi poin-poinnya adalah kenapa IKN dipindahkan ke situ. Iya. Dan yang paling menarik titiknya adalah karena Kutai adalah awal peradaban. Betul sekali. Paling penting. Dari Nusantara. Makanya saya sering ngomong juga 7 prasasti Yupa sebagai bukti peradaban awal Nusantara itu sebaiknya dipindahkan ke IKN. Kan 7 batu itu tahu di mana? Tahu ada di mana? Nggak tahu di mana aja tuh. Kalau di museum sini kan ada tuh. Tapi itu kan replika. Yang di Muara Kaman juga ada museumnya, itu replika. Di Samarinda juga ada replika. Yang asli kan di Jakarta. Oh, udah diambil sama apa sih namanya yang Museum Nasional. Museum Nasional. Sejak zaman kolonial sih. Sejak zaman kolonial udah di save di situ. Diangkut ke Batavia sana. 7-7-nya. Jadi buat kalian yang nggak tahu 7 prasasti Yupa nih, ada gambarnya bentar ya. Nah ini adalah 7 prasasti Yupa.
yang asli makanya Yang asli. usulan saya kalau di negara kadang-kadang ada benda-benda unik lukisan kah apakah coba batu satu biji aja batu yupa taruh Tapi di yang asli. negara yang asli. Yang asli. Apalagi kan kemarin tahun 2023 kebakaran tuh. Jadi ditutup musim Oh iya musimnya. bener. Bahaya Musim tuh. kebakaran. Tapi bisa hilang nggak sih, kan batu dia? Oh, kan bisa pecah kalau panas. Oh iya bener. Bener lagi. Pinter loh. Emang sebenarnya aku tahu, host tuh tahu, cuma kan host nggak boleh terlalu pintar kelihatannya. Enggak, banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Yupa bener. yang asli di sana tuh banyak yang nggak tahu loh. Kan pernah kalau bikin forum tuh survei tuh tahu hal-hal yang sepele begitu banyak yang nggak ngerti dia dikira yang asli di museum Replika Tenggarong ini. semua. Kan replika. Tapi emang kebanyakan barang-barang sejarah yang otentik itu ada di museum nasional kan? Kebanyakannya iya ya. Ada nggak sih daerah lain yang masih punya barang otentik dari sejarahnya tanpa di save di museum nasional? Rasanya nggak ada Di deh. Museum Tenggarong ada beberapa arca Asli. asli. Cuma kan itu jenisnya tuh agak pasaran gitu. Oh mainstream. Ya mainstream, misalnya arca siwa itu banyak tuh arca siwa, arca dewa-dewa gitu banyak. Berarti museum nasional tuh mengumpulkan barang-barang edgy, barang-barang yang segmented ya. Iya yang nggak ada apa namanya itu yang miripnya nggak ada lah. Nggak ada yang miripnya lah. Yang unik dia, Yang unik-unik yang dikumpulin di yang museum. langka-langka, mahkota raja tuh di sana semua tuh. Yang sini kan yang replika. Replika juga. Ya. Yang mainstream dibiarin. Ya. Yang Yang mainstream boleh lah. piring, guci-guci itu dibiarin aja di sini. Yang Tapi asli. yang khusus unik-unik dan nggak ada, hampir nggak ada. Ya, yang mainstream. bernilai mahal lah pokoknya. Emas tuh di sana semua yang asli. Luar biasa sih. Aku pengen masuk ke buku Histori Kutai. Boleh pinjam dong. Boleh. Histori Kutai nih, teman-teman. Histori Kutai ini karya dari Muhammad Sarip. Peradaban Nusantara di Timur Kalimantan dari zaman mula ini era Republik. Era Republik ini, kenapa gini dulu ya pertanyaannya? Kenapa tertarik sekali untuk ngebahas gap antara zaman kerajaan ke era Republik? Apa yang membuat menarik? Sebenarnya saya punya buku tentang Kutai ini 2 sebelum ini. Hah. Agak parsial karena satu tentang Kutai Kartanegara, satunya yang tentang kerajaan yang dinasti Mularman. Jadi ada 2 kerajaan sebenarnya, yang Muarakaman sama yang di Kutai Lama. Yang Kutai Lama yang akhirnya sekarang di pindah-pindah sampai Tenggarong. Jadi 2 buku. Ya itu menurut saya nggak lengkap. Banyak hal-hal yang belum terungkap. Karena kan saya bilang tadi penulisan sejarah itu kan nggak pernah mencapai kata final. Iya. Nah, jadi sudah terbit bukunya, wah ternyata ketemu nih sumber baru. Ternyata nggak begitu situasinya. Jadi mulai ketertarikan dari ngebangun sejarah atau riset sejarah, analisa sejarah Samarinda sampai akhirnya bergeser mulai menarik nih Kutai Kartanegara nih. Karena Samarinda itu bagian dari kerajaan Kutai. Wilayah kerajaan Kutai. Kita bahas ini dulu deh. Samarinda Bentar, gimana tuh? Gimana tuh? Kita bahas itu dulu deh. Samarinda adalah bagian Secara dari spesifik Samarinda itu fungsinya sebagai kota pelabuhan kerajaan Kutai. Oke, berarti Kota bandar niaga dia, pusat perdagangannya. Ibu kota kan di Tenggarong. Nah, Samarinda yang fungsi pelabuhan, tempat interaksi para pedagang, bisnismen lintas pulau, lintas regional. Makanya Samarinda yang majemuk penduduknya ketimbang Tenggarong yang agak homogen, lebih tenang. Jadi Kesultanan Kutai mengatur fungsi-fungsi kota itu, enggak di ibu kotanya nih jadi hiruk-pikuk pusat perdagangannya. Karena saya juga pernah baca tuh di Pulau Jawa pun di area utara itu semuanya pasti lebih majemuk daripada area pertengahan pulau ya. Area yang pinggir-pinggir Laut Jawa tuh majemuk banget tuh, Semarang, Surabaya dan lain-lain. Oh ternyata Samarinda itu bagian juga dari itu. Iya betul. Berarti Samarinda pisah tahun berapa sih? Pisah dari Kutai lah, kita bicara Kutai lah. Kabupaten Kutai ini kan kita tahu ada Kutai Barat, Kutai Timur. At least kita masukin lah Samarinda itu sebenarnya menjadi satu. Makanya 7 sampai era Republik itu panjang kisahnya itu. Nah, dari tahun 45 masih satu provinsi Kalimantan Tunggal, provinsi Kalimantan. Kaltim itu masih keresidenan setingkat kabupaten aja Kaltim dulu. Oh ya? Ya iya, provinsinya kan Kalimantan, ibu kota Banjarmasin. Kaltim itu semacam kabupaten aja, namanya keresidenan dulu. Baru tahun 50 menjadi Swapraja Kutai. Oke. Tahun 53 naik berubah namanya Daerah Istimewa Kutai. Daerah Istimewa Kutai. Istimewa Kutai. Itu wilayahnya mencakup Kubar, Kutim, Balikpapan, Bontang, Samarinda juga masuk. Itu
Seluas Satu itu area. daerah istimewa Kutai. Levelnya kabupaten. Levelnya kabupaten. Beda kayak Jogja kan daerah istimewa Iya, iya. Jogja itu Provinsi level lah dia. provinsi. Ini tingkatnya kabupaten. Tahun 60 tuh baru dimekarkan menjadi 3 daerah tuh. Daerah istimewa Kutai tadi dimekarkan menjadi Kabupaten Kutai, Kota Praja Samarinda, sekarang Kota Madya Samarinda. Praja Samarinda. Kota Praja Samarinda sama Kota Praja Balikpapan. Begitu. Kota Praja itu apa? Selepel di bawah Kota Madya. Yang paling tinggi kan kota. Hilang kata-kata Ya Madya kan, itu. Kota Madya. Ya Kota Praja, Kota Madya, baru kota tanpa embel-embel kota. Oh, mungkin Praja itu anak magang ya. Magang jadi kota. Magang kan newbie. Masih noob masih. Mau jadi kota tuh masih noob dia. Masih anak baru. Kok Samarinda jadi kota kan Jadi tahun 99. 60-an pecah tuh jadi 3. Pecah ada 3, 21 Januari tahun 60. Momen itu juga 21 Januari 1960 itu juga penyerahan kekuasaan dari Kepala Daerah Istimewa Kutai kepada 3 kepala daerah tadi, Kepala Daerah Kabupaten Kutai, Kota Samarinda sama Kota Praja Samarinda, Kota Praja Balikpapan tuh. Dan ironisnya itu adalah hari di mana berakhirnya kekuasaan politik Sultan Kutai. Oke. Dilikuidasi oleh pemerintah. Di daerah istimewanya hapus. I see. Hilang tuh daerah istimewa. Benar. Yang sebelumnya Sultan Kutai otomatis menjabat kepala daerah. Nah, setelah itu nggak ada. Lebur. Dia ikut metodologinya kenegaraan Republik. Betul, nggak ada lagi keistimewaan Kutai. Oke, disitulah hilang semua Ya, keistimewaan Kutai. Betul. Cuma jadi Akhirnya- kabupaten yang kepala daerahnya dipilih ya melalui mekanisme Ya, ya. negara. Berarti kalau bicara sejarah tadi, Samarinda tuh berarti harusnya suku aslinya Kutai. Awalnya iya, Kan saya nggak tahu nih. Maksudnya kalau kita ke Tenggarong, kita ke Kota Bangun, kita tahu nih, oh suku aslinya Kutai. Tapi kalau ke Samarinda kadang-kadang masih bingung, apa ya suku asli Samarinda ya? kalau 7 abad yang lalu ketika awal berdiri kerajaan Kutai Kartanegara, ya semua penduduknya karena nama kerajaannya Kutai otomatis ini bangsa Kutai semua nih. Seluas ya, mencakup Samarinda dan ke Ya, ini Kutainis semua lah ya. Otomatis ini penduduknya Kutai dengan bermacam-macam sub-subnya. Nah, Ya Kutai kuno lah dianggap. Nah kemudian kan ketika ibu kota Kutai yang di Anggana atau Kutai lama pindah ke Jembayan, kemudian pindah ke, nah sejak pindah ke Jembayan lah tahun 1732 itu ibu kota Kutai pindah ke Jembayan. Samarinda berfungsi sebagai kota pelabuhan. Oke. Di situ mulai banyak terjadi interaksi, mulai ada yang bermukim juga dari luar pulau di Samarinda, makanya majemuk. akhirnya sampai ke sini, Bahkan lebih banyak dari luar kan Pendatang ya? yang bermukim di Samarinda. berarti kota dagangnya ya, Kota wilayah dagang betul, ya, kota bandar. wilayah dagangnya. Makanya ada Citra Niaga di situ. Ada Citra, ada Citra Niaga. Tenggarong nggak punya Citra Niaga, makanya situ ada berniaga. Berarti gini, Samarinda itu makanya si rumah gubernur namanya Laminetam ya, maksudnya bahasa Kutai juga. Ya. Berarti dulunya satu akhirnya pecah. Nah, itukah yang menjadi salah satu bagian trigger seorang Muhammad Syarif pengen ngebahas histori Kutai dari peradaban zaman Mula Warman sampai ke Republik, atau ada satu trigger utama yang ngebuat akhirnya kayaknya aku harus nulis buku ini deh? Kalau alasan teknisnya sebenarnya ini request dari seorang tokoh gitu yang minta kepada saya untuk membuat sejarah Kutai berdasarkan sumber-sumber yang lebih banyak. Oke. Dalam konteks ini buku sebelumnya saya nggak menggunakan sumber dari internal kesultanan. Oke. Saya lebih fokus ke sumber-sumber otentik, entah itu dokumen atau pustaka Yang terpublik. yang terpublish atau yang disimpan di lembaga negara misal perpustakaan. Oke. Sedangkan sumber kesultanan saya nggak nyari, sumber desain juga nggak. Nah, beberapa pihak memandang saya punya kemampuan menulis tapi belum menggunakan sumber internal. Oke. Jadi pihak ini meminta saya tolong buat lagi buku tapi gunakan sumber-sumber dari internal. Kami bantu untuk akses kepada kesultanan. Karena kan nggak punya akses sebelumnya. Tahun berapa sih ini? Ini terbitnya tahun 2023, baru tahun lalu. Garapannya dari 2022. mulainya Iya. sendirian? Apa punya tim? Nah, yang mengorder tadi, boleh disebut nggak? Sebut saja Mawar kali ya. Memang Bu Aji Mirni Mawarni. Oh, memang bener berarti. Anggota DPD Indonesia. Bu Mawar bener. Bu Mawar. Sebut saja Mawar, Bu Mawar. Saya tuh tahu sebenarnya, saya pura-pura nggak tahu aja. Namanya host kan nggak boleh pintar-pintar banget kan. Jadi beliau meminta saya
menulis buku diberikan fasilitas akses kepada ke kerabat kesultanan. Tiga orang waktu itu, Tua Haji Dek, Tua Haji Boli, kemudian Tua Haji Imran. Ada salah orang di Jakarta. Pokoknya diberikan fasilitas untuk mengakses, untuk wawancara, untuk mengakses dokumen-dokumen yang beliau punya yang sebelumnya saya nggak punya akses. Saya kan rakyat jelata yang nggak punya akses. Rakyat jelata. Buat tahu nama-nama tokoh itu nanti ada foto-foto enggak. Siani editor cari terus. Ada beritanya juga 2 orang sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi Haji Dek sama almarhum Haji Boli. Oke. Jadi itulah yang akhirnya membuka akses seorang Muhammad Syarif. Jadi ada perspektif dari pihak kesultanan gimana ceritanya di sini dimuat, dilampirkan juga dokumen-dokumen yang baru ditemukan. Termasuk hal yang menarik, penekanan kenapa kata Republik di situ itu paling penting sebenarnya. Di daerah kita ini masih kontroversi, simpang siur pengetahuan warga ini. Misalnya, contohnya, kenapa kesultanan dihapuskan? Selama ini tersangkanya pasti itu ulahnya Partai Komunis Indonesia katanya. Nyatanya berdasarkan bukti-bukti sebenarnya enggak juga sih. Enggak juga ya. Aduh bahaya nih kalau jangan. Bu Mawar, terima kasih, tapi jangan. Daripada tidak tayang. Tapi enggak gini. Kita harus juga objektif terhadap sebuah informasi ya. Maksudnya ketika akhirnya menulis buku ini berdasarkan source dari dalam, itu juga akhirnya ngebuka seorang Bang Syarif memahami bahwa ternyata spektrum pembahasan ini akan menjadi sangat luas. Sangat luas. Bahkan saya belum puas dengan buku ini. Mestinya bisa lebih tebal daripada ini, sudah dirapatkan spasinya nih. Margin sudah ditipiskan, margin pinggir atas bawah kiri kanan. Dan ini kurang tebel ya, kurang banyak ya, enggak puas ya. Bahkan awalnya rencananya cuma 240 halaman loh. Akhirnya jadinya sampai 340 halaman totalnya. Oh, ini ada beberapa foto yang dihapus karena keterbatasan tempat. Ini ada foto-fotonya ya. Ada foto-fotonya ketemu sama Haji Dek di rumah Gunung Lipan. Haji Boli di Jakarta. Oh, di Samarinda ya beliau ya? Terakhir. Haji Boli di Jakarta, Haji Dek di Samarinda. Haji Bambang Imran di Tenggarong juga. Wow, ini keren banget nih bukunya nih. Ini bisa didapetin di mana sih? Bisa didapetin kalau menghubungi saya bisa. Menghubungi Ibu Mawar juga bisa. Oh ya. Kan stoknya banyak di Ibu Mawar. Jadi buat kalian yang pengen baca ini, di bawah ada kontak yang bisa kalian hubungi. Aku bener pengen bahas ini tapi sudahlah ya. Sudah pernah di launching juga sama Bu Mawar di Samarinda waktu itu. Wah, itu pasti seru banget. Rencananya nanti ada diskusi buku tentang ini lagi nanti. Ya. Mungkin sekitar bulan. Bakal nulis lagi nggak lanjutannya? Mungkin per konteks gitu. Berkonteks ya? Iya. Karena ini konteksnya jadi satu kan, maksudnya rangkumannya banyak ya. Niatnya jadi buku babon atau buku babon. Buku induk gitu nah. Buku induk. Oke. Bang, sekarang saya pengen bergeser sedikit tentang personal ketika menjadi seorang sejarawan yang berdasarkan kontroversi. Ya. Pasti banyak yang tidak suka, itu pasti. Itu pakai saya bilang bahaya tadi. Apa yang diharapkan dari seorang sejarawan yang kontroversi, yang menulis buku-buku tentang fakta-fakta kebenaran? Apakah ini menjadi sebuah hambatan dalam mengungkapkan sebuah karya atau enggak? Hambatannya itu memang pengetahuan literasi atau emosional warga ini yang belum stabil. Masih banyak sumbu pendek, ada yang masih berpegang pada kata pokoknya atau menurut nenek moyang kami begini kok begitu, yang ditulis kok begitu. Nah, begitu hal-hal yang masih mendarah daging soal ketidakobjektifan dalam melihat atau membaca fakta begitu. Oke, jadi fakta literasinya tuh masih sebatas percaya atau tidak. Oh, yang ngomong ini aku percaya, yang ngomong ini aku enggak. Untung saya orang Kaltim atau orang Samarinda. Coba ke penulis luar. Wah, itu ngapain tuh orang luar nulis-nulis? Itu cuma jelek-jelekin aja tuh. Nah, gitu. Tuh ya. Jadi bukan dalam melihat tulisannya tapi dilihat latar belakangnya dia orang mana. Oke. Padahal kita harusnya kan objektif, nggak melihat dia orang di mana, dari daerah mana menulis. Tapi ini bakal saya bahas, ini satu poin pamungkas terakhir yang mau saya tanyain. Saya tertarik tadi di bahasa literasi masyarakat, terus melihat siapa yang bicara, siapa yang menulis. Berarti apa harapannya dari seorang sejarawan publik seperti Bang Syarif? Harapan dari pemerintah dan stakeholder yang ada untuk orang-orang
yang pengen berkarya tapi ada di genre-genre seperti Bang Syarif, apa yang bisa dibantu dari pemerintah dan juga stakeholder yang ada? Kalau dari pemerintahnya yang bisa memberikan fasilitas bimbingan atau pembinaan atau semacam workshop begitu, bahwa standar penulisan sejarah itu harus berbasis metodologi. Oke. Nah itu yang belum ada di. Bisa nggak sih diungkapin dikit aja apa sih metodologinya? Metodologinya tentu prosedur penulisan sejarah. Ya, pertama Dilihat dari pertama heuristik atau pengumpulan sumber sejarah. Oke. Yang kedua verifikasi terhadap sumber tersebut apakah autentik, apakah ini asli atau palsu. Iya. Kemudian yang ketiga interpretasi. Yang keempat ya penulisan sejarahnya. Berarti bikin sejarah itu sama kayak orang bikin hadis ya. Verifikasi itu yang paling penting sebenarnya. Verifikasi. Karena sekarang lebih rumit lagi kan, agak tricky sekarang. Ketemu file digital, ini diklaim ini dokumen tahun 100 tahun yang lalu misalnya. Kan sekarang gampang banyak edit-edit. Benar. Verifikasi lagi tuh, ini benar kan ini? Berarti harapan dari Bang Syarif adalah pemerintah dan stakeholder membantu memfasilitasi bagaimana para orang-orang yang tertarik untuk ngulik sejarah itu mendapatkan sebuah akses yang lebih apa ya bahasanya, lebih mudah ya, lebih bisa untuk ditarik dan lebih bisa mencari verifikasi yang lebih tepat gitu supaya pengetahuan literasi sejarah ini nyampe ke masyarakat dan masyarakat terbiasa dengan literasi sejarah yang bermacam-macam, karena sejarah kita tahu macam-macam kan ceritanya, ada genre-genrenya kayak musik lah, ada pop, ada dangdut, ada rock, ternyata sejarah juga punya itu. Betul, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini punya peran sebenarnya untuk melakukan edukasi kepada publik bahwa ada fakta yang akurat, otentik atau valid itu bisa diverifikasi melalui Dinas Kearsipan, karena Dinas Kearsipan hanya menyimpan arsip yang otentik kan, bukan arsip palsu. Iya benar. Atau kalaupun palsu dikasih tahu ini palsu loh. Nah gitu. Jadi buat kalian yang pengen tahu tentang fakta-fakta data sejarah, datang ke Arsipan, tanya ke Arsipan, bener ya? Masuk nih iklan. Masuk kan, yang jago emang. Nah, Mas Syarif, terakhir dong untuk para penonton podcast ini, ada pesan nggak dari Bang Syarif sebagai sejarawan publik? Ya, kalau tanya pesan sih, mohonlah para publik, warga melihat cerita atau fakta sejarah secara objektif, secara netral, secara kepala dingin lah. Bahwa yang saya tulis ini berdasarkan kajian ilmiah. Saya sama sekali nggak bermaksud menyinggung sara, karena saya paham ada undang yang melarang itu, ada undang-undang bisa menghukum itu. Yang saya sajikan hanya fakta. Saya publikasikan dalam bentuk buku, dalam jurnal ilmiah. Dan sekarang saya sudah agak menghindari kalau berdebatan di media sosial karena nggak ada jelas juntrungnya. Iya. Bisa macam-macam bisa dimanipulasi. Karena perdebatan sosial media terlalu subjektif ya. Iya. Jadi nggak ada waktu juga sih mengeladeni debat di medsos. Jadi kalau ada yang nanya-nanya, silakan rujuk. Nih saya kasih jurnal saya. Dia lebih baik dipelajari aja. Betul. Kalau mau bantah ya lihat jurnal juga, nggak melayani. Karya balas karya. Betul. Buku lawan buku. Jurnal versus jurnal. Jurnal versus jurnal. Bang Syarif, tepuk tangan everybody. Luar biasa Bang Syarif, dan jangan lupa untuk kalian pengen baca ini kayak seru banget nih. Kita nggak bisa kupas lebih dalam, cuma ini bakal seru. Saya akan coba baca ini juga. Histori Kutai, thank you. Ya, sama-sama. Bang Muhammad Syarif, sejarawan publik. Sehat terus, sukses terus. Amin. Semoga buku-buku dan karya-karya sejarah lain yang lebih kontroversial akan lahir lagi. Terima kasih. Teman-teman, makasih, jangan lupa subscribe, komen, dan like di podcast Ayumi Pondok Esa Arpus yang memberikan informasi unik. Aku lupa. Podcast Ayumi Pondok Esa Arpus yang unik dalam memberikan informasi, itu dia. Jangan lupa kemana-mana kita habis ini Bang. Oh iklan juga, sini saya iklanin. Nih ada lagi nih, Historipedia Kalimantan Timur, dan ini juga dari baru 2024 ini terbitnya. 2024? Ya. 2024 baru kemarin? Baru Januari. Jadi ada 2 buku. Buat kalian yang pengen dapetin, ada di bawah tulisannya. Jadi sampai jumpa, sampai ketemu lagi di podcast Ayumi. Saya Aditya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.